Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 kelas 11F. Perkenalkan, nama saya Asyri Dolpia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu struktur membran sel. Seperti yang dapat kita lihat, panah ini menunjukkan salah satu struktur membran sel yang disebut protein integral. Protein integral merupakan protein yang tertanam secara permanen dalam membran, sehingga membentuk jembatan penghubung antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Selanjutnya, fungsi protein integral. Protein integral dapat memuat transporter, penaut, saluran, reseptor, enzim, domain penahan struktur membran, protein yang terlibat dalam akumulasi dan transduksi energi, serta protein yang bertanggung jawab atas adhesi sel. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hola, perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Fani Putri Jasuli. Di sini saya akan membahas gambar kedua. Gambar yang saya pegang ini merupakan gambar sel tumbuhan yang dimana terdapat garis panah ini merupakan vakuola. Vakuola merupakan organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Vakuola ini berupa ruang yang terisi oleh cairan. Ruang ini berupa rongga yang diselimuti oleh tonoplas. Cairan yang berada di vakuola berupa air yang mengandung enzim, alkaloid, lipid, asam, basa, garam mineral, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Rian mengenai fungsi dan ciri khas vakuola. Perkenalkan, nama saya Rian Dewi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang vakuola. Vakuola adalah fungsi dari vakuola, tempat penyimpanan air dan makanan. Nah, vakuola juga bisa untuk menyimpan cadangan ion dari anorganik. Vakuola ini juga dapat jadi tempat penyimpanan atau penimbunan dari sisa-sisa metabolisme. Dan cara kita untuk membedakan vakuola adalah dengan cara kita melihat sel vakuola yang terbesar dari sel organel sel lainnya di tumbuhan. Nah, vakuola juga sangat unik karena hanya terdapat pada sel tumbuhan, tidak terdapat pada sel hewan. Sekian terima kasih dari saya. Berikut penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Regina. Di sini saya akan membahas tentang gambar yang ketiga, yaitu kloroplasma. Apa itu kloroplasma? Kloroplasma merupakan organel seluler yang hanya dapat ditemukan pada tanaman hijau atau protista yang berfotosintesis. Struktur-struktur dari kloroplasma sendiri yaitu yang pertama, membran ganda, yaitu membran yang berada di dalam dan membran yang berada di luar. Yang kedua, pilokoid. Yang ketiga, siomata. Yang keempat, grana. Umumnya pada tanaman tingkat tinggi, kloroplasma berbentuk cakram, kira-kira 2 kali 5 mm. Kadang-kadang lebih besar, tersusun dalam lapisan tunggal dalam sitoplasma. Namun bentuk dan posisinya berubah-ubah sesuai dengan intensitas cahaya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Krata Febrianti. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan ciri-ciri kloroplas. Fungsi kloroplas berfungsi sebagai tempat fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Pigmen dalam tilakoid menangkap sinar matahari untuk fotosintesis dengan bantuan pigmen fotosintesis. Ciri-ciri kloroplas: yang pertama, berwarna hijau. Yang kedua, mengandung zat-zat pigmen. Yang ketiga, berbentuk bulat atau lonjong. Yang keempat, tersebar dalam cairan sitoplasma. Yang kelima, terdiri dari 3 rangkap membran. Yang keenam, memiliki diameter sekitar 5 hingga 7 mikrometer. Yang ketujuh, memiliki tebal sekitar 1 hingga 2 mikrometer. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Junet Markasal Makatiha. Saya ingin menjelaskan tentang sentriol.
Sentriol adalah organel silinder yang terdiri dari mikrotubulus, yaitu molekul yang berbentuk tabung atau untaian protein yang berperan sebagai pembentuk tiang mitosis yang ada pada sel-sel pada hewan tinggi. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Natasha Eka Putri Prianto. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Sentriol 1. Fungsi sentriol 1. Sentriol dapat membentuk tiang mitosis. 2. Sentriol meskipun tanpa DNA, sentriol dapat membentuk sentriol yang baru. 3. Sentriol dapat diubah menjadi tubuh basal dan berkembang menjadi flagella dan silia. 4. Sentriol dapat membantu membelah sel. 5. Dari dua sentriol, sentriol distal dapat membentuk ekor dan filamen aksial. Ciri khas dari sentriol adalah sentriol sendiri merupakan bagian dari sel hewan dan tidak terdapat pada sel manapun. Sepertinya cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.